Haleluya. Adakah kita semua sehat dalam Tuhan? Amin. Itu yang paling penting sekali. Kita disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Oke. Dan ya hari ini memang satu fokus untuk kita yaitu Mission Sunday. Dan misi itu adalah satu visi dari Tuhan untuk anak-anaknya di mana-mana pun, oke, di seluruh dunia. Dan sebelum saya sampaikan kebahan untuk hari ini, firman Tuhan untuk saudara-saudari, saya ingin mengongsikan bahwa dalam hati kita harus mempunyai hati untuk menginjil, membawa kabar baik Tuhan Yesus di mana-mana pun. Many years ago, Brother Jimbun dengan saya. Siapa yang kenal Brother Jimbun di sini? Ya, Brother Jimbun, oke? Brother Jimbun, kami pergi melawat Kakak Margarita. Waktu itu dia membuat mission di Timor Leste. Siapa yang kenal tempat Timor Leste? Adakah Timor Leste? Ya, dan selepas itu pada satu waktu juga Pastor Daniel dengan saya, kami pergi ke Kazakhstan di Almaty, ya, bukan Mati ya, tapi Almaty ya, di Almaty, Kazakhstan untuk membawa support kepada Brother Derek dan Sister Annie. Dan waktu itu anak mereka Tabitha masih kecil sekali, okay, very cute. Dan pada tahun 2018, saya pun juga diberi satu kesempatan, satu peluang untuk membawa pengajaran di negara Myanmar. Oke, sekarang kita semua faham bahwa di Myanmar juga ada peperangan yang berterusan. Oke, so we should pray for Myanmar. Kita ada lebih daripada 10 gereja di Myanmar juga ya. Untuk pagi ini mari kita berdiri bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Sebab kami ingin membuka hati kepada firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana kita dapat melangkah dengan kuasa Tuhan. Can I have a young lady to come out and read? Young lady, siapa yang young lady sini? Istri saya bukan young lady already, dia memang old lady. So young lady, come on, mari kita bawa jemput seorang saudari untuk ke depan untuk membaca firman. Come on, cepat. Ada yang Minayang, yang pelajar, ada yang dari pelajar, kelompok pelajar. Adakah? Ayo, ada, jom. Jangan malu. Young man, okay, young man. How about young man? Ada young man. Petrus? Noah? Cepat. Yang buat kita tunggu-tunggu. Haleluya. Ya, Noah, come. Mari kita beri tepukan yang gemuruh. Amin. Haleluya. Yes, Noah. Come. You can read from here or here, okay? Okay. Mari kita baca bersama-sama dengan saudara Noah. Amin. Haleluya. Ada aja. Sudah. Matius 28 ayat 18 hingga 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita tukar lagi. Amen. Thank you Noah. Very good. Well done, well done. Mari kita beri tepukan kepada anak remaja yang muda ini, handsome macam bapaknya juga. Okay. Thank you. God bless. Okay. Hallelujah. Amen. Come on. One more clap for everyone. Sila duduk saudara-saudari. Haleluya. Amin. Melangkah dengan kuasa Tuhan. Bagaimana kita dapat diperkasakan untuk melangkah? Saudara dan saudari, kita memang mempunyai satu visi, yaitu untuk transform lives everywhere. Let's say together, transform lives everywhere. Amen. Apa maksudnya? Yang bermaksud mengubah kehidupan di mana-mana. Dan yang timbul daripada keajaiban melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Apa yang dapat mengubahkan kehidupan kita ialah Injil Tuhan Yesus Kristus. The gospel message. Itu yang paling penting. Sebab apabila kita mengkabarkan Injil baik berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus, apabila seseorang itu membuka telinga mereka untuk dengar tentang the good news dan terima di dalam hati mereka, ada sesuatu yang akan ada satu reaksi kerohanian yang akan berlaku, yaitu Roh Kudus akan datang. Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus akan menyucikan orang itu dari dosa-dosa mereka. Daripada semua yang buruk, yang tidak baik dalam hidup mereka. Untuk membawa sesuatu yang baru. Benih dari surgawi. Yang ditanam dalam hidup orang itu. Jadi kita dapat transformasi kerohanian. Ada amin di sini saudara-saudari. Di mana kamu sekarang di dalam perjalanan roh? Where are you today in your walk with God? Itu adalah satu soalan yang penting. Sebab kita hanya ada one life to live. Only one life to live. Usia Pak ini di atas pentas, okay? Bapak ini 58, 58. I remember a time, once upon a time, apabila saya masih young man, baru graduate dari Australia, kita membuat pioneering gereja di Kuching, Hope Kuching English, dan tidak lama selepas pioneering of Hope Kuching English, ada juga pioneering dari Pastor Albert untuk Hope Kuching BM. Dan seterusnya, kakak Mengerita membuat pioneering untuk Hope Group Iban. Waktu itu kami membawa van yang sudah koyak tapi masih dapat jalan. Membawa van pergi ke King Center. Siapa yang kenal King Center di mana tu? Okey ya, kita kenalkan King Center untuk membawa kabar baik untuk para pekerja di Thomson Corner. Waktu itu Thomson Corner amat famous sekali ya, tempat untuk makan. Ya. Semua perkara yang kita ingin lakukan untuk Tuhan Yesus harus bermula dengan kefahaman, kepastian di dalam berita baik Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya gereja kita juga mempunyai satu misi, yaitu untuk mengenapi amanat agung dengan membangunkan murid-murid, disciples. Itu adalah fokus kita. Kita tidak mau hanya membuat Sunday service dari minggu ke minggu,
Tetapi kita ada tujuan kenapa kita membuat Sunday service. Not just for Sunday service. Tetapi sebagai satu alat Tuhan untuk memuridkan dan membangunkan murid-murid yang mengikuti Yesus Kristus. Dan cara kita boleh melakukan ini ialah seperti apa yang saya demonstrate pada pagi ini. Bukan hanya saya seorang yang membawa firman Tuhan. Saya jemput saudara Jeff untuk berdoa. Saya jemput seorang orang remaja untuk membaca firman Tuhan. We involve others, okay? Involve others. Supaya kita semua ada tempat masing-masing untuk melayani Tuhan, untuk membawa satu pembangunan yang baru di dalam hidup kita. Ada amin di sini saudara-saudari. Okay, so that is very important. Mengenapi amanat agung dengan membangunkan murid-murid yang memusatkan Kristus. Itu penting sekali. Yang memusatkan Jesus at the center of it all. Yesus yang paling penting dalam hidup kita. Bukan boyfriend, bukan girlfriend, bukan memain gitar yang paling penting, tetapi Yesus Kristus yang paling penting sekali. Amin. Apabila kita memusatkan Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam pemikiran kita, di dalam tenaga dan pelayanan kita, kita pasti berhasil untuk selama-lamanya. Hasil yang berkekalan. Ada amin di sini. Something that will last beyond our lifetime. Dan pada pagi ini saya ucap syukur dapat lihat so many young people here. Mari kita tepuk tangan untuk young people, okay? Young people, very good. I want to see more young people. Because young people like Ali, like Jeff, like Sandra and myself and Brother Kilat, Sister Frolin, you know, young people like us become old people. But we are still around. Kami pula. Kami masih taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita menghadapi ups and downs dan ada keliruan and whatever else cabaran dalam hidup, we are still around. Why? Because Jesus is real. Tell someone next to you, Jesus is real. So apabila kita mengikuti Tuhan Yesus, memusatkan Kristus dalam hidup kita, dari saat permulaan as a young person, itu adalah satu foundation, satu asas yang begitu penting dan baik sekali. Haleluya. Amin. Memutuskan Kristus untuk menubuhkan gereja-gereja Alkitabiah. Apa maksudnya gereja-gereja Alkitabiah? Maksudnya, whatever we do, we always refer back to the Bible. Kita tidak ikut adat orang Cina, ataupun orang Iban, atau orang Bidayu, atau orang Sri Lanka, atau wherever. Kita ikut firman Tuhan. Sebab firman Tuhan lebih tinggi dari semua tradisi-tradisi adat-adat duniawi. Itu adalah gereja yang Alkitabiah. Gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang hidup. Yang bergerak dengan anggota-anggota yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang rindu kepada Tuhan Yesus. Yang rela untuk melayani dengan bersungguh-sungguh. Dengan kasih karunia yang diberikan. Dengan gifting, talenta yang diberikan. Amin. So look at someone next to you and say, you have potential. You have potential. Amin. Kita ada potensi untuk melayani Tuhan. Whatever age, kita semua ada potensi. Haleluya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, kita ingin lihat gereja-gereja yang Alkitabiah, yang hidup, yang bersemangat di banda-banda di negara kita di seluruh dunia. Dan untuk melakukan perkara ini kita mesti membina gereja
sebuah gereja yang kuat dan alkitabiah. Itu merupakan gereja di mana kita rindu. We love, we long for. Kita rindu melihat semakin ramai orang menjadi seperti Yesus. Dan bahasa Inggris yang macam satu short saying, more people, more like Jesus. Itu adalah gereja yang kita ingin membinakan. Okay? Di sini di Spero maupun di every part of Sarawak. Kita sudah berdoa untuk negeri kita, Sarawak. Kita ingin lihat bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan Yesus. All the different places. Tempat yang kita asal kita, ya. Wherever we are from. Kapit, Bintulu, Sematan. Okay, anywhere. Everywhere. Dan gereja yang sedemikian, gereja yang kuat dan alkitabiah adalah gereja yang diberi kuasa untuk pergi kerana Yesus. Dan untuk melakukannya kita kembali kepada amanat Yesus Kristus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Kita mesti memahami saudara-saudari bahwa firman-Nya itu adalah yang memberi kita kuasa, diperkasakan untuk pergi ke setiap tempat dengan berita baik. Di Banda, di Pekan, di Rumah Panjai, dan merentasi sempadan Sarawak, malah ke Kalimantan dan seterusnya. Amin. Everywhere, say together, everywhere. I hope di kalangan anak-anak kita, young people here, learn to speak English. Jikalau kamu pergi ke sekolah bahasa Cina, learn to speak Mandarin well. Kenapa? Sebab language is the gateway to the world. Language open doors for you. Okay? So, walaupun kita faham bahasa Iban, bahasa Bidayu, bahasa Malaysia, tapi when you upgrade yourself untuk bertutur, berbicara dalam bahasa yang lain, it will open doors for you everywhere in the world. Ada amen di sini. Okay, so I really pray for our young people that you're going to rise up. Is there any young people here? Many, right? Many young people. Hallelujah. So, this is so important. All the young people. Pastor Daniel very young still. Okay, hallelujah. Amen. Okay, ada 3 perkara yang saya ingin mengongsikan sekarang. Nombor 1, kita mesti memahami bahwa kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris, authority. We have been authorized. Authorized. Kita telah diberikan authority dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. All authority in heaven and on earth has been given to me. Authority. Authority. Kuasa dari Tuhan. Bagaimana kita dapat kuasa ataupun authority ini? Yang pertama, ya kuasa ini datang daripada kebenaran tentang Yesus. Okay? And next slide. Kebenaran dalam Tuhan Yesus. The truth about Jesus. The authority from Jesus. From the Bible. Authority ataupun firman Tuhan di dalam Bible, Buku Kudus, should not remain in the Buku Kudus. The word of God must transfer. Ada satu perjalanan dari kertas ke dalam hati. Dari minda kepada hati juga. Information menjadi transformation apabila kita percaya. Ada ramai orang yang faham
apa di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak percaya. Mungkin mereka ada PhD dari Bible College. Penuh dengan information, pengetahuan. Tetapi tidak mempunyai transformation. Apa yang membuat kita transform adalah kepercayaan bahwa kita diutus, diberi authority untuk pergi dan memuridkan bangsa-bangsa. Amin. You have the authority. Dalam nama Yesus, you have the authority. Baru-baru ini, a few days ago, ada seorang brother, dia asalnya dia seorang memang bangsanya he's a Sri Lanka dari Sri Lanka. Tetapi dia he grew up, okay? Dia besar di Afrika. Dan seterusnya sekarang dia pergi ke UK untuk melanjutkan pelajaran. Dan sekarang dia bekerja di Berlin, Germany. Namanya, saudara ini namanya Jega, okay, Brother Jega. Saya memuridkan Brother Jega sekali sebulan melalui WhatsApp call. Dan baru-baru ini Brother Jega pergi melawat, membuat mission trip to Norway. Satu tempat di Norway yang bernama Haugesund. Dan di sana dia membuat ministry. Ada seorang yang percaya kepada Tuhan, orang dari Brazil. Dan wanita itu penuh dengan kerasukan, demon possession. Walaupun dia datang lepas minggu, every Sunday dia datang ke gereja. Tetapi hidup dia masih di dalam satu kegelapan. Ada satu prison, penjara di dalam hidup saudari itu. Dan pada Jega dengan Pastor Steve, mereka berdoa bersungguh-sungguh untuk mengusir one by one the demons leave. Dan walaupun wanita sister ini tidak berbahasa Inggris dengan begitu baik, broken English. Tetapi waktu dia didoakan untuk mengusir iblis yang di dalam, seorang iblis yang di dalamnya bercakap dengan perfect English. British English. I don't know whether British English, but perfect English. Jadi Pastor Steve dengan Brother Jega, mereka tahu, oh ini bukan sister yang cakap ya. Ini adalah iblis yang cakap di dalam. So they pray and cast out. Dan last week mereka membuat pembaptisan air. Dan waktu itu dia benar-benar dibebaskan. Haleluya. Mereka dah ucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah authority dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita menguatkan dan berjalan di dalam kuasa Tuhan di dalam hidup kita, ada prinsipnya ya, ada prinsipnya. Saya ingin kongsikan quickly apakah prinsipnya. Prinsipnya adalah kita mesti ada satu keyakinan, satu conviction ke atas firman Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah memberi kuasanya kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Jikalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita pasti ada authority. Maybe you don't know it. Kita tidak tahu. Maybe we don't feel it. You don't have to feel the authority. You need to know you have the authority. Okay? If you are working as a police officer, PDRM, you a police officer, sudah ada training, sudah diberi authority oleh pihak kerajaan, oleh PDRM.
Dan apabila kamu buat traffic check, kamu mau stop kereta yang di depan. Walaupun kamu seorang yang kecil, small size. Tapi disebabkan kamu faham ada authority. Apabila kamu angkat tangan. Lori yang besar itu have to stop. True or not? Authority datang dari mana? Dari tangan? Tidak. Ini datang dari pangkat. Dari apa yang diberikan oleh pihak yang di atas. Apabila kita mengusir syaitan iblis dari seseorang, dari rumah, dari situasi kita, hidup kita. Kita pula. Kita yang berdoa, amin. Kita yang berdoa. Tangan kita yang berdoa. Tetapi kuasa Tuhan yang menjalankan apa yang dikehendaki di dalam situasi itu. Amin. Ada one more story. Baru-baru ini Pastor Hai Eng dengan saya kami pergi membuat mission trip di Australia. Kami ada sesi preaching dan training untuk gereja di Hope Hobart di Tasmania. Seterusnya kami pergi terbang ke Brisbane, Hope Brisbane, for the Hope Brisbane Oceania Camp. Seterusnya Hope Adelaide, then Hope Melbourne, baru balik. But the thing that I want to share, apa yang saya ingin mengongsikan, I forgot already, never mind. Kita teruskan, okay. My time is very short, sempat. Okay, sempit. Mimit, okay, mimit. My time is mimit, so I must move on, okay. Ya, yang ada satu prinsip lagi yaitu penyerahan. Kuasa sedemikian datang daripada penyerahan kepada Yesus. Sebagai murid-murid Yesus kita harus membuat satu submission. Merendahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita. Menyerahkan personality kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita seorang yang sering menjadi mental depression. Serahkan mental depression kepada Tuhan. Jemputlah Tuhan dan firman-Nya, kuasanya untuk menguatkan kita dari minda yang lemah. Dari pikiran yang bukan-bukan. Dari semua yang negatif, ya. Serahkan kepada Tuhan. So we must submit. Apabila kita melayani Tuhan, kita melayani tidak not depending, tidak bergantung kepada kuasa sendiri, tetapi kepada kuasa Tuhan. Amin. Yang prinsip ketiga yaitu prinsipnya penyataan. Kuasa sedemikian bukan untuk disimpan di dalam rumah atau gereja, tetapi untuk dinyatakan ketika kita pergi untuk memberitakan Injil. Wherever we go, minister, berdoa untuk orang-orang yang di dalam kesulitan, di dalam masalah kesehatan, isu-isu di rumah tangga. Bukan kita yang selesaikan problem mereka. Hanya Tuhan dapat menolong. Tetapi Tuhan Yesus, Dia telah mengutuskan kita untuk berdoa. Dan apabila kita buat ministry, I have a very important tip. Jangan kita buat ministry secara lone ranger. Bersendirian, thank you. Yesus mengatakan, apabila 2 atau 3 berkumpul di dalam nama saya menyertai kamu. True? Apabila kamu nak berdoa untuk sesuatu,
Berdoalah dalam kelompok 2 atau 3 orang. At least. So when you want to do demon casting, mengusirkan, don't do it lone ranger. Because you'll be under attack. Have to be at least 2 people. Dan Yesus menunjukkan prinsip ini. Sebab apabila dia menghantarkan murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. In all the different areas. He always send them out 2 by 2. 2 by 2. Husband and wife, pray together. Minister together. Minister together. Husband and wife, pray together. Brother and brother, pray together. Sister and sister, pray together. Untuk apa-apapun. Dan kita akan lihat sesuatu yang baru. Nomor 2, kita mesti dibaptis ke dalam satu perhubungan dengan Tuhan. Jikalau kita ingin melangkah dengan kuasa Tuhan, kita harus memeriksa bahwa kita memahami apakah maksudnya kita dibaptis ke dalam hubungan dengan Yesus. Ayat 9 mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi, dibaptiskan adalah maksudnya direndam ataupun diselam sepenuhnya. Direndam. Dimasuki air, diselam sepenuhnya. Dengan kata lain, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Oke? Pembaptisan itu adalah satu simbol. Tetapi simbolnya mempunyai kuasa apabila kita memahami bahwa seorang murid Tuhan Yesus ada hubungan dengan Tuhan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dengan Roh Kudus yang menolong kita dan yang memberi kuasa kepada kita. Tuhan hidup di dalam kita. Badan kita sudah dijadikan bait Tuhan. Bait untuk Roh Kudus. Satu tempat yang harus dijaga, diperhatikan, diperbaiki, disucikan dengan darah Yesus. Bait ini tidak harus dibuka untuk apa-apa yang tidak baik. Keep our body as a temple of the Lord. Jadi sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kita harus mempunyai hubungan yang continual, yang berterusan, oke? Kita harus berterusan dilimpahi dengan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana saudara-saudari, bagaimana kita dapat lakukan ini? How can we do this? Well, ada satu tip. Kita harus meluangkan masa dalam hadirat Tuhan. You must spend time with the Lord. Di dalam kereta kamu, apabila kamu pergi dari rumah, pergi ke tempat pejabat untuk bekerja, mungkin sekarang ada traffic jam di Kuching, setengah jam biasa, 1 jam biasa juga, 2 jam biasa, oke. Jangan 3 jam biasa, itu susah tuh, oke. Banyak susah kalau macam ini, oke. But dalam kereta jangan kita dengar kepada pop song K-pop. Sarang he, apa itu sarang he? Sarang burung pula. Mari kita dengar kepada firman Tuhan dari YouVersion, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, okay, whatever. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Ataupun kita dengar dan menyembah Tuhan dengan lagu-lagu yang begitu manis sekali. Manis yang dari hati hamba-hamba Tuhan. Dari Indonesia juga ada popular Christian singers, dengar dan menyembah Tuhan. Amin. Oke, meluangkan masa dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan.
Satu tip lagi ialah kita harus senantiasa berdoa. Berdoa dalam bahasa roh, berdoa di dalam hati kita, berdoa dengan menggunakan ayat-ayat dari firman Tuhan, berdoa. Pray for whatever you're going through. Apa-apa pun masalah hidup, kecabaran, ataupun kita mempunyai tidak mempunyai keyakinan, whatever our situation is, apa-apa pun, biarlah apa-apa pun membawa kita satu langkah lebih dekat dengan Yesus. Dalam doa, percaya firman Tuhan. Masalah, take one step closer to Jesus dalam doa. Ada sukses, puji Tuhan. Ada penderitaan, nangis di depan Tuhan. Dia faham. Dia mengasihi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Nomor 3, kita mesti mematuhi firman Tuhan. We must obey, we must commit ourselves. Commitment. Ayat 20 mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada 2 perkara yang penting. Jikalau kita ingin mematuhi firman Tuhan, nomor 1, kita mesti membaca dan mengetahui firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu adalah langkah pertama. Read your Bible. Read your Bible. Okay? Waktu kita menyembah Tuhan, praise and worship time, walaupun kita menyembah Tuhan, mungkin ada ayat-ayat dari firman Tuhan yang Roh Kudus ingin membawa di dalam pikiran kamu. Write it down. Ataupun buka Alkitab kamu dan bacalah apa yang Tuhan ingin menyampaikan. Oke? Itu penting sekali. Mengetahui. Yang kedua, ialah kita harus mempraktikkan apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Mempraktikkan. Put into practice. Mari kita bina rumah kita di atas batu yang tidak akan meruntuh. Ya. Build your house on the rock. Bukan di atas pasir. Yesus yang mengatakan, murid-murid saya adalah mereka yang dengar dan mempraktikkan. Yang mempraktikkan ajaran yang diberikan. Dia sampaikan Tuhan Yesus. That is how we build our house on the rock. Okay? Dan jadi saudara-saudari, Yesus mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus akan membina gereja Hope di Spero, di Semarang, and every place else. Di Kapit, di Sibu, Serike, ada tempat lagi yang kita belum ada life group, ada pioneering. Everywhere. We go with the authority of God. Okay? Kita harus juga dibaptiskan, maksudnya kita harus ada satu hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang penuh dengan kasih sayang, hubungan yang taat dan setia kepada Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan berbahasa roh, penuh dengan firman Tuhan di dalam pemikiran kita setiap hari. Then you must also mentaati, mempraktikkan. Jadi jangan kita takut untuk berdoa untuk sesiapapun. Apabila kita di tempat kerja ataupun di rumah panjang ataupun di hospital, kita melawat seseorang dan ada orang lain yang sakit, kita boleh minta, can I pray for you? Tidak, Tuhan Yesus tidak lihat kepada bangsa, Dia lihat kepada hati. So we can pray dalam nama Yesus. Dan kita akan lihat mujizat terjadi.
Sebagai satu kesimpulan, saudara-saudari, saya ingin merujuk kepada buku Markus 16, bab 16 ayat 15 sampai 20, di mana Yesus mengatakan kepada kita pada pagi ini. Oke, dengar baik-baik. Yesus mengatakan kepada kita di sini, pergilah ke seluruh dunia. Oke, mari kita bangkit ya. Mari kita bangkit. Saya ingin baca ini firman Tuhan, tetapi ini disampaikan untuk kita semua, saudara-saudari. Yesus mengatakan kepada kita sekarang, pergilah ke seluruh dunia. Can you tell someone next to you, pergilah ke seluruh dunia. Okay, tell the person next to you, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, amen. Di sekolah-sekolah, di rumah panjang, di banda-banda, di kota-kota, di pekan-pekan, di mana-mana juga, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, everywhere. Di padang bola sepak, okay, everywhere. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Yesus mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ada amin di sini? Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oh no. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai kita semua. Sebab kita orang yang percaya. Amin. Kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita akan berbicara dalam bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa yang baru. Kita akan memegang dan memasakkan ulah ulah sawah. Okay. Dan sekalipun jangan kita buat ini ya. Ini memang kalau accident, bukan yang directly kita. Jangan kita minum racun maut. Tetapi jikalau ada accident, Tuhan akan protect kita, melindungi kita. Mereka tidak akan mendapat celaka. Ada amin? God will protect you. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. How many of you believe that? Come on, I want to see your hand. You believe that? So we must pray. Pray for people, ya? Pray for people. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke syurga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 yang paling menguatkan bagi saya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Say together. Tuhan turut bekerja dan menunggukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Haleluya. Come, let us pray for one another right now. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari di tepi kita. Mari kita berdoa bersama-sama, okay? Let us pray together. Let us pray together. Haleluya. 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 Let us pray for one another that we will receive the word of God this morning. Mari kita berdoa untuk satu sama lain bahwa kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Do not doubt the word of God. Jangan kamu ragu dengan firman Tuhan. Believe the words of Jesus Christ. Percaya kepada firman yang daripada Yesus Kristus. He is the Son of the living God. Karena dia adalah anak Tuhan. If you are a believer in Jesus today, Jika kamu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus hari ini, you have 100% authority in the name of kamu Jesus memiliki kuasa 100% di dalam Yesus Kristus to go and preach the gospel untuk membawa Injil ke seluruh dunia. wherever you go. Kemanapun kau pergi. And it's not just words. Itu bukan hanya suatu kata-kata saja. There's going to be power. Karena ada kuasa di dalam Power to kata-katamu. cast out demons. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Power to bring healing. Kuasa untuk membawa kesembuhan. Power to cause people to receive the joy of the Lord. Dan juga kuasa untuk memberikan
sukacita pada orang yang menerimanya. So let us pray right now for one another. Mari kita berdoa untuk satu You sama can lain. pray in the spirit, you can pray with words. Kamu dapat berdoa di dalam roh dan juga kamu dapat Let berdoa us dengan pray kata-kata. that God Mari will- kita berdoa. Pray that God will fill everyone here with the Spirit of God. Biarkan kita berdoa bahwa setiap pribadi di sini akan dipenuhi dengan kuasa Let's Roh Kudus. invite the Holy Spirit to come. Mari kita jemput Roh Kudus datang. Holy Spirit of Jesus is here. Roh Kudus Tuhan ada di sini, saudara-saudari. If you are not well, in the name of Jesus, receive healing. Jika kamu tidak sehat hari ini, terima penyembuhan yang daripada If you are Roh not, Kudus. if you are not well, tell the Lord, Lord, heal me right now. Jika kamu tidak sehat hari ini, minta pada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. You have worry in your life. Jika kamu memiliki kekhawatiran dalam hati kamu, Surrender your worry to God. serahkanlah kekhawatiran kamu pada Tuhan. God will strengthen you. Karena Tuhan akan menguatkan kamu. God will help you Tuhan akan membantu kamu. because Jesus loves you. Karena Yesus mengasihi. Because the Holy Spirit is with you. Karena Roh Kudus bersama dengan kamu. Many, I see the word rusty, karat. Saya Rusty. melihat kata terkarat. Some of us are rusty. Ada di antara kita yang mungkin sudah menjadi berkarat. Your armor is rusty. Di mana perlengkapan senjata rohani kamu telah berkarat. It's time to polish your armor with oil. Ini masa untuk kamu untuk membersihkan dan juga meletakkan minyak di perlengkapan Make your senjata rohani kamu. make your Roman helmet shine. Biarkanlah helmet daripada keselamatan kamu bersinar. Clean up your breastplate of righteousness. Biarkanlah Clean it. Clean the protection. biarkan The juga armor. Clean the armor. perlengkapan rohani kamu dengan Sharpen your sword. asah kembali pedang-pedang rohmu. Some of it is very rusty right now. Karena banyak di antara kita yang sudah berkarat. What is the sword? Apakah bagaimana pedang kamu? The sword is the word of God. Apakah pedang rohani yaitu firman Tuhan? Read the Bible. Baca firman Tuhan. Read and say, God, let your word be so sharp in my life. Biarkan kamu membaca firman Tuhan sehingga firman Tuhan benar-benar tajam daripada mulutmu. Speak into me, Lord. Berbicara dalam hidup saya, Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to pray together. Mari kita berdoa Hallelujah. bersama-sama. Pray for one another right now. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarkan firman Tuhan, kata-kata rema ini akan sampai kepada hati kita. Let's pray that wherever you are in the school or the workplace, Dimanapun kamu berada, di sekolah ataupun di tempat kerja, you are going to shine the light of Jesus. kamu akan bersinar daripada kuasa Roh Kudus. You are going to win people to Christ. Kamu akan memenangkan jiwa bagi Kristus. This church will grow. Gereja ini akan bertumbuh. There's going to be life group in the school and Akan college ada and wherever. Live group di sekolah-sekolah dan di tempat kerja dan In every dimanapun. place where we are. Dimanapun kita berada. And when you go back to your long house, Jika kamu kembali ke rumah panjang kamu, we're going to bring the light of Jesus. engkau akan membawa sinar Tuhan ke sana. We're going to do the power of God. Kamu akan membawa kuasa Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Sharabakaya Ramashanda. Kurama baba bala bala bakeria rabaya rabaya rabara bara bara bara. Shukarama ya bara bara bakeria rabaya rabaya rabara bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Oh shararaya ramara bashanda la la la. Hallelujah. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Shukarama rabashanda. Oh la malabakea ramara bashanda la 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 la. Hallelujah. Hallelujah. How many of you here today, you will say, here I am, Lord, use me. Berapa di antara kamu akan katakan, inilah aku Tuhan, pakai aku. Use me for whatever area of the vision of God. Pakailah aku untuk segala perkara di dalam visimu Tuhan. I'm willing to start something new. Saya mau melalui sesuatu yang baru. I want to become a powerful anointed servant of God. Saya mau menjadi alat dan hamba Tuhan yang berkuasa dan juga diurapi. If that is you, could you come out to the right hand side? Jika itu adalah kamu We're gonna boleh pray for datang ke anointing. sebelah kanan saya. We're going to pray God will bless you and make you successful. Kita akan berdoa untuk urapan Tuhan dan juga berdoa untuk kesuksesan You're gonna yang be the hanya head and daripada not the Tuhan. tail. Karena engkau akan menjadi kepala bukan lagi You're ekor. going to become a very good student. Kamu akan menjadi
murid-murid You'll be yang baik. successful in whatever you do. Kamu juga akan menjadi sukses Just di come dalam out to the setiap right-hand side. apa yang kamu Hallelujah. kerjakan. Hallelujah. Kalian boleh datang ke sebelah kanan saya. Hallelujah. Just Haleluya. come right now. He said, God use me more and more, more and more, more and more. Yeah, just come, keep coming. Mari datang ke depan. Hallelujah. 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 Can I ask some of the leaders to come and pray? Mari kita minta para pemimpin-pemimpin Pray untuk for berdoa the bagi person mereka di sini. Yeah, come. Semua di EM Hallelujah. dan juga Yeah. pemimpin lama, silakan maju ke depan. Come, let's pray. Mari kita Mari kita berdoa. berdoa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. A second group of people. Dan kumpulan yang kedua, You say, God, I have so many problems in my life. I cannot serve you. kamu katakan saya memiliki banyak cabaran dalam hidup saya tidak dapat melayani Engkau Tuhan. But today is your day of breakthrough. Tetapi hari ini adalah hari penerobosan. If you will trust the Lord Jika kamu percaya kepada Tuhan and say, God, I want a breakthrough. dan kamu katakan Tuhan, saya mau melihat penerobosan. I will not let my problems stop me from serving Saya you. tidak mau melihat masalah saya untuk menghentikan saya. If that is you, come right here to the middle. Jika itu adalah kamu boleh datang We ke want to tengah. pray for you. Kami mau berdoa untuk kamu. Want to pray for breakthrough for you. Saya mau melihat penerobosan di dalam hidup kamu. Hallelujah. Just come if that is you. Just come. Jika kamu Hallelujah. ada cabaran dalam hidup Be set kamu, free in the name datang of kepada Jesus. ke depan di tengah ini. Hallelujah. Biarkan kamu dilepaskan di dalam daripada Syarabakarabashanda. cabaran kamu di Kalabalabashanda. dalam Tuhan. Hallelujah. Amen, Yesus Tuhan. Hallelujah. 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 Haleluya, Yesus Tuhan. Hallelujah. Haleluya, Thank you, Yesus oh Tuhan. God. Thank you, oh Haleluya, Lord. Yesus Tuhan. Thank Amen, you, oh amen, Lord. Yesus Tuhan. Thank you, oh Mungkin ada God. di antara kamu yang sakit ataupun ada cabaran di dalam pekerjaan ataupun sekolah, pelajaran, kalian boleh datang ke tengah ini. Yeah, just come here. Haleluya, We'll pray for you. haleluya, Yesus Tuhan. Hallelujah. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Sharabakarabayarabarabara. Tuhan. Datang kepada Haleluya, Tuhan. Dan haleluya. Come, biarkan yes. Tuhan yang akan Yes, oh God. Thank you, oh bekerja God. dan membawa penerobosan. Haleluya. Besar atau kecil tidak penting di mata Tuhan. Yang Tuhan mau melihat Hallelujah. kita. Hallelujah. Come, let's pray. Mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Hallelujah. Hallelujah. Sister Rabina, can you come and help to pray? Boleh Come and help to berdoa pray. para Hallelujah. pemimpin untuk Shabaraba. tolong dalam Sister doa. Frolin, Sister Haleluya, Frolin, come and pray. Come and pray. Haleluya, Hallelujah. Tuhan. Come. Haleluya, Hallelujah. Sister, Tuhan. Hallelujah. Who else? Siapa di sini? Vera, come and pray. Help to pray. Vera, come. Hallelujah. Hallelujah. Come, let's pray for people. Hallelujah. 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 Shakara barabaraba. Shakara marabashanda. Hallelujah. 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 Shakara baraba. Anyone here you have not believed in Jesus? Ada di antara kalian yang belum percaya kepada Yesus? Maybe you go to church but you don't know Jesus personally in your life. Mungkin kamu datang ke gereja tapi kamu tidak mengenal Yesus secara pribadi. If that is you, today could be your day of receiving, being born again. Ya, jika hari ini adalah ada masa di mana Tuhan berbicara dalam hati kamu, ini adalah masa untuk kamu menerima Yesus. If you have not received Jesus, you want to receive Jesus, please come to the left hand side. Jika kamu mau menerima Yesus, kamu Hallelujah. boleh datang ke sebelah kiri saya. Hallelujah. Hallelujah, yes, Anyone Tuhan. who wants to be baptized in the Holy Spirit, baptized in the Holy Spirit. Atau di antara kalian yang mau menerima baptisan Roh Kudus juga, Can come to my left hand side. boleh datang ke sebelah kiri saya. Hallelujah. Haleluya, haleluya, Hallelujah, hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya. Hallelujah. Amen, oh God. Amen, oh God. Hallelujah. Come, let's worship. Hallelujah. Thank you, oh God. You deserve the Hallelujah. praise. Worthy Thank you, oh God. is your Thank you, oh Lord. name. Thank you, oh Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy.
Word is your name, Jesus. You deserve the praise. Word is your name. Word is your name, Jesus. You deserve the praise. Word is your name. You worthy. Word is your name, Jesus. You deserve the praise. Word is your name. Word is your name. Oh.